888 gitu. Masih ada yang belum gabung? Berapa anak ya 2024 tuh? Coba saya cek. 34 dan 29 mahasiswanya yang terdaftar. 34.
63. Ini berapa ini? Masih 46. Tolong ya, saya tunggu. Nggak apa-apa, saya sekalian nggak apa-apa. Nanti maksimal mungkin 1 jam kayaknya kuliahnya hari. Maksimal jam 12 selesai. Ya, jadi Anda ada break untuk sholat untuk lanjut yang kuliah setengah 1. Coba di kontak lagi yang lain. Bisa nggak ya ini? Masih 46 berarti kurang 17 ya. Masih banyak juga ini yang belum. Di Japri saja mungkin. Tolong di Japri yang melihat temennya nggak ada di sini.
Sudah ya, kita mulai ya. Sudah 53 ini, udah lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian. Ini kok nggak ada yang aktif ini. Nanti kalau saya panggil bersuara ya. Kalau saya respon harus anu ya, buka ya. Halo, ada orang nggak di seberang ini? Ada ini baik. Coba dibuka Ibu. dulu. Sudah, Ibu. Coba Baik, dibuka Ibu. dulu. Ya, dibuka dulu, coba dibuka dulu. Saya mau lihat nih yang di seberang. Jadi hari ini saya gabung kuliahnya sehingga hari Kamis kita tidak ada kuliah ya. Untuk yang kelas A, coba dibuka dulu semuanya. Coba yang dibuka dulu. Oke, oke, baik. Sudah, ayo. Hmm, Restu, Askia Mila, Firian Jihan, Audia Cahyani, Ainun Fatimah. Oke, Alifa, Fatia Rahmah, Dia Ayu Risma, Huria Salsabila, Fatika, Hasna, Dia Ayu. Baik ya. Baik, mahasiswa sekalian, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Sebenarnya kalau hari Senin seperti ini, di jam ini, untuk yang kelas A, itu ada kelas atau tidak? Kok tumben bisa gitu loh? Ada praktikum sebenarnya Ibu, tapi Oh, belum baik. mulai. Oh iya, sudah oke baik-baik. Karena ada praktikum ya, sehingga belum mulai ya Anda ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita mulai saja kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Eh, ya, saya saya minta maaf dulu ke anak-anak ke mahasiswa karena kuliah hari ini tidak bisa eh, luring dan saya minta kelas B untuk kelas A untuk bergabung ya. Baik, hari ini saya akan mulai masuk ke pengantar kromatografi. Oke, walaupun kuliah saya berikan secara Zoom, tapi saya akan berusaha menjelaskan sedetil mungkin sehingga minggu depan, ketika saya sudah mulai kuliah di kelas, saya bisa melanjutkan saja ya. Baik, ya. Oke, ini saya share screen ya. Jadi tolong diperhatikan kuliah hari ini walaupun dengan Zoom, tapi saya coba untuk menyampaikan dengan jelas supaya ketika minggu depan saya mulai kuliah di kelas, saya tidak perlu mengulang kembali ya. Baik. Mahasiswa sekalian, kemarin minggu yang lalu ya, saya menjelaskan tentang kaitan kimia analitik dasar dan kimia analitik lanjut yang kemudian akan digunakan dalam metode aplikasi dengan kimia analisis instrumen. Betul ya? Kimia analisis instrumen itu contoh dari metode analisis yang non-konvensional. Oke, saya coba ingatkan kembali ya. Tujuan analisis itu ada dua, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Oke, nah baik analisis kualitatif, yaitu yang ingin tahu ini senyawanya apa, identifikasi ini jumlahnya apa, sifatnya seperti apa, dan analisis kuantitatif ini jumlahnya berapa, kadarnya berapa, itu bisa dilakukan secara konvensional dan instrumen atau non konvensional gitu ya. Yang sudah Anda pelajari di kimia analitik dasar dan kimia analitik lanjut itu teorinya dan beberapa contoh metode analisis kualitatif dan kuantitatif secara konvensional. Dan hari ini Anda akan diajarkan bagaimana melakukan kegiatan analisis dengan metode non konvensional, dengan metode non konvensional namanya metode instrumen dengan menggunakan alat gitu ya. Kelebihannya apa? Kalau metode
analisis dengan instrumen atau non konvensional ini pertama adalah relatif cepat. Oke, cepat. Kedua, parameternya bisa kita tentukan terlebih dahulu. Parameter validitas hasil analisis bisa kita tentukan terlebih dahulu. Apa parameternya? Satu, ketepatan. Dua, ketelitian. Tiga, limit deteksi. Empat, sensitivitas. Lima, selektivitas. Jadi kalau kita mau melakukan analisis dengan metode instrumen, kita sudah bisa ukur dulu nih bahwa hasilnya itu nanti kira-kira akurat tidak ya. Itu bisa kita tentukan di awal sebelum kita lakukan analisis yang sebenarnya. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan menguji parameter validitasnya apa? Ketelitian, ketepatan, selektivitas, sensitivitas, dan limit deteksi. Terus bagaimana Bu cara menentukan parameter ini? Ya, nanti eh, ini biasanya sebetulnya ada di mata kuliah statistik ya, tapi secara gambaran saja. Nanti sambil jalan akan kita jelaskan bersama ya. Menggunakan senyawa standar ya. Menggunakan senyawa standar. Jadi senyawa standar apa? Kemarin sudah kita diskusikan. Senyawa yang sudah diketahui dengan tepat itu senyawa apa, konsentrasinya berapa. Itu senyawa standar namanya. Ya. Jadi kalau misalkan mau menganalisis kadar besi di dalam sungai Code, maka saya harus gunakan larutan standar besi dulu. Ya, saya belum terus belinya di mana larutan standar? Ya belinya di toko bahan kimia atau di laboratorium pasti punya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang kita preparasi itu adalah larutan besi dengan konsentrasi yang kita sudah tahu berapa. Baik, dengan larutan standar seperti itu, kemudian kita ujikan ke metode instrumen yang akan kita gunakan. Nah, ternyata karena kita sudah tahu itu konsentrasinya berapa kan, mungkin namanya juga larutan standar, maka ketika hasil instrumen menyebutkan, oh hasilnya adalah 2 ppm, kita bisa compare yang kita siapkan tadi 2 ppm atau berapa? Oh ternyata 2 ppm, loh, berarti kan tepat. Nah, gitulah ya maksudnya. Itu kurang lebih contohnya. Jadi makanya kalau mau menentukan validitas atau parameter validitas metode instrumen, maka kita harus ukur, kita harus tentukan dulu parameter validitasnya. Apa tadi? Ketepatan, ketelitian ya. Ketepatan itu akurat, ketelitian itu presisi, ada sensitivitas, selektivitas, dan limit deteksi. Nah, sudah. Jadi itu bicaranya. Kenapa kelebihannya apa sih sekali lagi metode instrumen itu? Satu, lebih akurat, lebih teliti, lebih selektif ya. Validitas metodenya sudah kita pelajari dulu. Yang kedua relatif cepat. Ya. Oke, tapi kekurangannya apa? Ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah mahal. Oke, mahal ya. Jadi relatif mahal. Nah, makanya kalau Anda melakukan penelitian nantinya tugas akhir, kemudian instrumen analisisnya banyak, nah itulah yaitu konsekuensi yang harus dapatkan kalau memang menggunakan metode instrumen. Nah, di antara metode instrumen yang paling banyak digunakan adalah metode instrumen kromatografi. Makanya semester ini Anda diajarkan mata kuliah kromatografi analitik, kromatografi untuk tujuan analisis. Nah, gitu ya. Instrumen kromatografi itu bisa untuk analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Baik, jadi kita akan mulai mempelajari bagaimana metode kromatografi analitik itu untuk tujuan kimia analisis kualitatif dan kimia analisis kuantitatif ya. Baik, seperti apa kromatografi? Oke, ini saya share screen. Ini sudah kebaca belum yoga ini? PPT saya. Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Nah, ini kromatografi, sebuah teknik dari salah satu metode pemisahan yang bertujuan untuk memisahkan komponen dari matriknya sehingga dihasilkan komponen yang lebih murni. Baik, ini definisinya ya mahasiswa sekalian. Tapi saya akan jelaskan seperti apa sih sebetulnya kromatografi. Yang namanya kromatografi itu sebetulnya adalah metode pemisahan. Oke, adalah metode pemisahan yang bertujuan untuk memisahkan komponen dari matriknya sehingga dihasilkan komponen yang lebih murni. Jadi pada dasarnya kromatografi adalah metode pemisahan ya. Tapi dengan pemisahan itu kita bisa sekaligus tahu ini senyawanya apa, ini kadarnya berapa. Gitu ya. Jadi yang namanya kromatografi adalah metode analisis instrumen di mana prinsipnya itu menggunakan metode pemisahan. Nah, setelah dipisahkan, kita sekaligus bisa melakukan analisis kualitatif. Kita tahu ini senyawanya apa.
Dan juga kita bisa menentukan secara kuantitatif ini berat kadarnya berapa. Nah, yang namanya kromatografi, nih, apa sih kromatografi itu? Kromatografi itu pada dasarnya, sebentar ya, ini kok. Oke, ini dulu. Metode kromatografi, oke, pertama kali itu ada pada abad 18 ya. Berarti sudah cukup tua nih umur metode kromatografi. Sampai sekarang masih banyak digunakan, makanya diajarkan ke mahasiswa. Hampir semua laboratorium memiliki instrumen kromatografi. Ini instrumen rutin ya yang sering digunakan untuk kegiatan analisis. Pada saat itu ada kimiawan Rusia namanya Michael Sweat. Ya, Michael Sweat itu melakukan percobaan, ya, coba perhatikan melakukan percobaan dengan menyiapkan kolom. Jadi ada kolom. Kalau saya bilang kolom, apa yang ada dalam pikiran Anda? Labu atau tabung buret. Nah, siapa yang nggak tahu buret? Udah tahu buret kan? Sudah tahu buret belum? Yang biasanya untuk titrasi itu loh. Oke, tahu ya? Itu adalah buret. Michael Sweat waktu awalnya menemukan metode kromatografi itu dia menggunakan tabung buret. Sudah ya, yang panjang gitu kan? Buret itu panjang, bawahnya ada aliran air yang bisa diputar kan untuk keluar ya. Kemudian buretnya ini, kolom yang panjang ini diisi dengan serbuk kalsium karbonat. Sudah ya, diisi serbuk kalsium karbonat. Jadi bayangan Anda ada buret panjang dimasukkan bubuk kapur. Oke, kalsium karbonat adalah bubuk kapur. Kemudian ke dalam diletakkan secara vertikal sehingga ada vertikal itu berdiri ya. Sehingga kalau dimasukkan air itu airnya akan jatuh karena ada gaya gravitasi. Ya, tentu saja ketika jatuh itu melewati jadi diisi penuh gitu ya, diisi penuh kalsium karbonat. Kemudian di atasnya dengan posisi vertikal, ya berdiri gini, di atasnya dituangkan campuran pigmen, di atasnya dituangkan campuran zat warna, ya zat warna dari ekstrak tanaman. Setelah itu sedikit dituangkan. Setelah itu secara terus-menerus dilewatkan larutan eter. Jadi di ujungnya disiram eter terus. Nah, maka ternyata apa yang dilakukan oleh Sweat itu menghasilkan temuan. Apa temuannya? Eter yang turun karena ada gaya gravitasi melewati rongga-rongga kalsium karbonat tadi yang ada dalam kolom, itu ternyata sambil membawa ekstrak pigmen tadi. Sehingga yang nampak di tabung buret itu ada lapisan berwarna. Nah, maka dari inilah kemudian ia menemukan nama kromatografi. Kroma itu dari warna, grafi itu apa? Graf, seperti kaligrafi. Graf itu tulisan ya. Jadi Sweat menciptakan temuan mendapati bahwa ternyata kalsium karbonat yang dimasukkan dalam kolom, kemudian ujung kolomnya paling atas diberi campuran zat pigmen, terus kemudian dialiri secara terus-menerus oleh eter, maka nanti eter akan turun ke bawah karena ada gaya gravitasi sambil membawa zat pigmennya. Ternyata zat pigmennya itu memberi ada apa? Semburat warna. Nah, makanya namanya kromatokrom itu warna, graf itu tampilan yang ada di apa? Pigmen apa? Kolom tadi. Nah, seperti apa ini? Seperti ini ya. Jadi ini saya kebaca ya, sudah ganti belum itu? Udah ya. Ini adalah kolom buret ya, kolom buret terus diisi kalsium karbonat bubuk kapur penuh. Oke, penuh di bawahnya seperti namanya juga buret dikasih kapas ya. Penuh terus di atasnya diberi sedikit campuran zat warna. Pigmen itu kan zat warna. Dia ekstrak. Jadi Sweat itu mengekstrak tanaman. Di situ ada beberapa zat warna. Nanti warnanya nyampur jadi satu. Warnanya seperti merah kebiruan gitu. Setelah itu ditambahkan, dimasukkan ke atas. Otomatis dia akan turun ke bawah. Nah mungkin karena nggak banyak pigmennya. Pasti nggak sampai turun ke bawah. Dia di sini aja. Supaya ini sampai turun ke bawah diberi aliran ether. Nah, diberi aliran ether terus menerus. Ether kan turun ya, karena ada gaya gravitasi. Turunnya itu sambil membawa molekul dari ekstrak zat pigmennya.
sambil membawa molekul zat warnanya. Apa yang terjadi? Ternyata semakin lama aliran ether dimasukkan itu semakin muncul perbedaan warna. Ada pengelompokan. Oh, ternyata di dalam larutan zat pigmen tadi itu ternyata menghasilkan 4 warna yang berbeda ketika sudah di dalam kolom. Dan mereka terpisah. Ada gradasi warna apa? Oh, ada warna pink, ada warna biru, ada warna merah, dan ada warna hijau. Gitu ya. Terus dialiri semakin banyak air ether yang masuk, bukan air, semakin banyak larutan ether yang masuk, maka ether akan semakin kuat kan membawa aliran zat pigmennya, lama-lama bergerak turun ini, semakin turun ini airnya semakin terpisah. Nah, yang turun ini ditampung gitu ya. Setelah itu ditampung lagi. Berikutnya aliri terus ethernya, tampung terus dan seterusnya. Akhirnya bisa terpisah. Paham ya? Terpisah kan akhirnya. Nah, inilah yang dilakukan Sweat pertama kali dengan memisahkan zat warna menggunakan kolom yang di situ ada apa namanya? Ada zat kapurnya atau kalsium karbonat. Sudah. Ini adalah awal cikal awal apa? Awal mula cikal bakal berkembangnya metode kromatografi. Jadi metode kromatografi itu jelas pemisahan ya. Ya karena SWOT memang dalam rangka memisahkan zat pigmen ya. Nah, gitu. Nah, baik mahasiswa sekalian. Jadi yang namanya kromatografi adalah apa kalau begitu? Ya, kombinasi penggunaan antara dua fase yang tidak saling bercampur. Jadi metode kromatografi adalah metode yang menggunakan dua ini sebentar ya. Nah, ini. Kalau gitu, kromatografi itu apa? Pemisahan komponen yang didasarkan pada distribusi dua fase yang tidak saling bercampur. Jadi yang namanya kromatografi itu pasti terdiri dari dua fase. Metode pemisahan yang didasarkan pada distribusi dua fase yang tidak saling bercampur. Apa saja fasenya? Fase gerak dan fase diam. Mana fasenya yang dilakukan Sweat? Oke, kalsium karbonat namanya fase diam karena dia diam kan, stagnan, stasioner, tetap tetap di dalam kolom. Ya, di sini dikasih kapas ya, memang dia ditahan nggak akan ikut keluar. Nah, ini namanya fase diam. Jadi kalsium karbonat itu berfungsi sebagai fase diam, zat yang diam di dalam kolom. Ya. Terus juga ada fase gerak. Jadi yang namanya kromatografi, pemisahan dua zat dengan melibatkan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase geraknya apa? Fase geraknya dalam hal ini adalah ether yang mengalir terus-menerus. Ethernya akan bergerak terus ya, sambil membawa komponen zat pigmen. Nah, jadi fase geraknya apa? Fase geraknya adalah ether. Terus zat pigmen ini apa? Zat pigmen campuran ini itu adalah sampelnya atau analitnya. Oke, sudah jelas ya. Jadi, kromatografi adalah memisahkan dua buah proses pemisahan yang menggunakan yang melibatkan dua buah fase yang tidak saling bercampur. Ether dan kalsium karbonat tidak boleh saling bercampur, tidak boleh saling melarutkan. Kalau saling melarutkan bagaimana, Bu? Ya berarti salah, artinya jangan gunakan fase gerak itu. Nah, gitulah ya. Paham ya? Jadi yang namanya kromatografi pasti menggunakan dua buah fase, dua jenis fase yang tidak saling bercampur. Kalau saling bercampur, melarutkan nanti jadinya ekstraksi cair-cair. Ingat, Anda sudah pernah kan? Apa mata kuliah ekstraksi? Itu kan malah mencari dua larutan yang saling bercampur kan? Untuk agar ya, ada fase organik, fase air, tapi dia bercampur untuk kemudian analitnya diambil oleh fase organik sehingga dia terpisah dari fase airnya. Nah, tapi kalau yang dilakukan sweat ini memang ada dua buah fase yang tidak saling bercampur. Jadi fase gerak dan fase diamnya tidak boleh saling melarutkan. Kalau ternyata larut, ya berarti jangan pilih fase gerak itu. Nah, gitu loh ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang fase geraknya itu apa? Ini ada dua buah fase yang tidak saling bercampur, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak itu wujudnya bisa gas, bisa cair. Daya fase gerak itu wujudnya bisa gas, bisa cair. Nah, fase diam wujudnya apa? Wujudnya bisa padat, bisa cair. Nah, yang dilakukan sweat itu jelas fase diamnya padat. Kalsium karbonat kan padat kan dalam bentuk serbuk ya. Dan fase geraknya adalah cair. Ya, jadi
Kromatografi itu pemisahan komponen yang didasarkan pada distribusi dua fase yang tidak saling bercampur. Kenapa ada kata distribusi? Nah, betul karena ini apa namanya? Analit-analit ini kan kenapa ya ini menjadi pertanyaan. Kenapa analit itu bisa terpisah menjadi gradasi warna? Kenapa campuran zat warna pigmen ketika dilewatkan pada fase diam kalsium karbonat dan dialiri oleh fase gerak ether itu menjadi terpisah? Nah, karena ternyata di dalam campuran ekstrak pigmen itu ada 4 komponen, yaitu zat warna A, B, C, D, yang memiliki kemampuan distribusi yang berbeda-beda ke dalam atau kepada fase diamnya. Ya, coba. Kalau A, B, C, D, interaksi distribusi dengan fase diamnya sama, nggak akan terpisah. Jadi dia terdistribusi memang masuk gitu loh ya, masuk ke rongga-rongga pori-porinya fase diam. Nah, karena kemampuan setiap zat pigmen ketika terdistribusi itu berbeda-beda, maka apa yang terjadi? Ada komponen zat warna, misalkan ini ekstrak zat warna A, distribusinya tidak terlalu kuat sehingga dia cepat keluar, cepat turun. Tapi sebaliknya, ada komponen zat warna D, misalkan ini klorofil, hijau daun D, itu interaksi distribusinya dengan fase diam sangat kuat. Sehingga ketika dialiri oleh fase gerak, dia nggak segera turun ke bawah gitu loh. Dia nggak segera ikut larut. Paham ya sampai sini? Nah, ini kenapa bisa berbeda kemampuan distribusinya? Nah, sekarang kenapa kemampuan distribusi A, B, C, D itu berbeda? Ya, tentu saja karena senyawa A, B, C, D, senyawa zat warna A, B, C, D yang ada di dalam campuran ekstrak itu memiliki karakter sifat yang berbeda. Ya pasti senyawa itu, coba Anda perhatikan, metanol ya, golongan alkohol saja. Kalau C-nya 1 kan metanol, C-nya 2 etanol, C-nya 3 propanol, butanol. C1 golongan gugus fungsi alkohol saja. Kalau C-nya 1 dan C-nya 2 udah berubah kan? Udah berbeda kan? Sifatnya udah berbeda kan? Apalagi ini senyawa zat warna. Zat warna itu pasti punya gugus kromofor. Ya, namanya juga krom itu kan warna. Gugus kromofor itu ada N ya karena dia punya pasangan elektron bebas, ada O, ada S. Nah, apalagi itu. Wong beda satu atom C saja sudah berubah kok sifatnya. Metanol dan etanol walaupun sama-sama alkohol, jelas lebih toksik metanol, lebih mudah menguap metanol gitu loh ya. Ini apalagi senyawa zat warna. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya? Baik, jadi sekali lagi, kenapa komponen yang di dalam campuran tadi, ya, yang memang sengaja dipisahkan oleh sesuatu itu memiliki kemampuan distribusi yang berbeda karena senyawanya memiliki sifat yang berbeda, strukturnya pasti berbeda. Sehingga ketika ekstrak zat warna itu ditemukan dengan fase diam, yaitu apa? Kalsium karbonat, dan di waktu yang bersamaan juga bereaksi dengan ether, ya kan? Maka akhirnya menghasilkan kombinasi distribusi yang seperti terlihat pada hasil ini. Nah, gitu lah ya. Jadi apa sih yang terjadi dalam proses kromatografi atau ketika analit itu dilewatkan pada kolom? Analitnya apa ini? Zat warna kan? Apa yang terjadi ketika zat warna itu dilewatkan pada kolom atau dimasukkan pada kolom? Maka zat warna itu akan berinteraksi, akan terdistribusi ke fase diamnya sekaligus ke fase geraknya. Iya kan? Kalau analitnya itu hanya terdistribusi atau berinteraksi dengan fase diam, tapi dia tidak terdistribusi dengan fase gerak, maka nggak akan turun. Dia akan mancep di sini. Mancep udah. Tapi karena dia punya kemampuan terdistribusi juga ke fase gerak atau dalam bahasa karena kebetulan fase geraknya adalah larutan, cair ya, maka dia larut ya, maka dia ikut turun ke bawah. Tapi prosesnya jalan ke bawah karena ini aliran dari apa namanya gaya gravitasi maka menjadi turun ke bawah semua kan, tapi nggak sama gitu lah ya, paham ya sampai sini ya. Nah, mahasiswa sekalian, inilah asal mula ditemukannya kromatografi. Jadi sekali lagi yang namanya kromatografi itu pasti ada dua fase yang tidak saling bercampur yaitu fase gerak dan fase diam.
Kalau saya menyebut fase, oke, kalau saya menyebut fase dalam istilah kromatografi, itu sebetulnya bukan berarti seperti halnya fase uap, fase gas. Enggak ya. Ini kan keadaan suatu apa? Senyawa gitu ya. Keadaan yang bisa menggambarkan suatu senyawa yang memang dia selalu bergerak ketika di dalam kolom, ini disebutnya fase gerak, dan selalu diam ketika di dalam kolom, namanya fase diam. Nah, baik fase gerak itu bisa bentuknya gas, bisa bentuknya cair, dan fase diam itu bisa bentuknya padat, bisa bentuknya cair. Berbeda ya. Nah, mahasiswa sekalian, yang dilakukan sweat ini menggunakan apa tadi? Coba, menggunakan apa ini? Kolomnya apa ini tadi? Buret kan? Kalsium karbon. Oh iya, iya betul. Fase diamnya kalsium karbonat betul. Kemudian fase geraknya apa? Ini fase geraknya apa tadi? Ether ya? Ah, oke. Ether. Terus menggunakan kolom apa tadi? Biuret. Buret betul. Oke. Anda tahu buret itu terbuat dari apa? Yang di lab itu loh. Kaca kan? Kaca. Bening ya? Bening Iya. kan? Bening ya? Transparan ya? Nah itulah. Makanya ini bisa terlihat perbedaan warnanya. Nah, yang dilakukan sweat di mana kolomnya di mana kolomnya terbuat dari gelas, maka sebetulnya sweat sedang melakukan kromatografi dengan konvensional. Jadi mahasiswa sekalian, kromatografi pun itu ada yang konvensional menggunakan alat gelas, ada yang instrumen. Saya akan menjelaskan mata kuliah ini akan menjelaskan kromatografi yang instrumen. Tapi prinsip kerja kromatografi itu memang berasal dari kromatografi konvensional. Kenapa disebut konvensional? Karena sweat waktu itu memang hanya sekedar menggunakan alat gelas yang sederhana. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Makanya yang dilakukan sweat itu kan menggunakan kolom kan? Kita konsisten saja bahwa yang namanya metode analisis konvensional itu adalah yang menggunakan alat gelas. Ekstraksi, titrasi, gravimetri, analisis kation anion. Ya, itu kan cuma labu takar, gelas reaksi, tabung reaksi. Itu alat konvensional semua. Kelemahannya apa? Lama, tidak cukup teliti. Karena human error. Cukup tinggi kita kan yang mengerjakan. Kalau kita nggak teliti, tapi murah kelebihannya. Murah kan ini cuma bulat berapa sih? Dipinjam aja kembalikan lab bisa. Kira-kira begitu. Tapi prinsip kromatografi memang berasal dari metode itu. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah yang kromatografi instrumen. Nah, berarti apa? Ya, berarti bukan yang menggunakan alat gelas. Tapi prinsipnya sama, bahwa apa? Yang namanya kromatografi itu selalu ada distribusi dua fase yang tidak saling bercampur. Nah, oleh karena itu, fase yang dikenal itu untuk fase gerak bisa gas, bisa cair. Fase diam itu juga bisa padat, bisa cair. Sekarang kalau fase geraknya gas, memungkinkan tidak kalau kita menggunakan kolom terbuka begini? Mungkin nggak? Jadi fase gerak itu bisa gas loh. Nah, kalau saya menggunakan fase gerak gas, mungkin nggak dengan kolom yang terbuka gini? Tidak. Tidak mungkin. Iya betul, tidak mungkin. Nah, makanya untuk yang fase gerak gas itu memang diperuntukkan untuk kromatografi yang instrumen. Paham ya? Loh Bu, kalau kromatografi yang fase geraknya cair bisa nggak yang instrumen? Bisa. Jadi artinya apa? Kalau kromatografi konvensional dengan cara sweat ini, makanya ini umurnya udah lama nih, udah 2 abad. Itu ya masih sederhana sekali, hanya masih menggunakan alat gelas. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa kemudian dikembangkan metode kromatografi instrumen? Kenapa tidak hanya yang sebegini saja? Oke, sekarang persoalannya yang muncul, tujuan analisis itu semakin berkembang dan bermacam-macam. Kita bisa menggunakan metode konvensional kalau sampelnya banyak. Sampel banyak itu apa? Ya kira-kira paling enggak itu kalau dialirkan dalam kolom itu dia bisa mengalir. Nah, kalau sampelnya hanya 2 mili, misalkan. Sampelnya 2 mili, fase diamnya kalsium karbonat. Ketika diteteskan di ujung kolom di sini, udah habis dia nerebes sampai sini udah nggak jalan. Terus kalau sampelnya tidak berwarna, nah, misalkan saya ingin memisahkan asam aminolisin dan fenilalanin, itu kan nggak berwarna. Nah, kalau nggak berwarna kan nggak bisa kan? Ya nggak? Ini kan hanya untuk yang berwarna, makanya kita bisa pastikan, oh sudah terpisah, karena ada warna yang bergerak turun dengan perbedaan yang perbedaan warna. Nah, kalau oke, jadi itu ya kelemahannya kalau konvensional menjadi terbatas.
Nah, ternyata sampel yang tersedia untuk tujuan analisis itu ternyata memang tidak sekedar yang jumlahnya banyak dan berwarna. Ada juga sampel yang sedikit. Ada juga sampel yang mudah menguap. Kalau mudah menguap pun nggak bisa dipisahkan dengan yang terbuka begini. Ya nggak? Ada juga yang tidak berwarna. Nah, oleh karena itulah kemudian dikembangkan metode kromatografi instrumen. Paham ya? Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini Anda harus paham karena nanti setelah ini kita sudah tidak bicara yang sweat lagi. Kita sudah bicara yang metode instrumen karena mata kuliah ini kan tentang instrumen. Tetapi prinsipnya itu sesuai dengan yang dijelaskan, dicontohkan oleh sweat ini sama. Gitu ya. Nah, ini. Komponen analit atau solut. Jadi kalau saya sebut sampel, oke ya, kalau saya sebut sampel itu biasanya saya menyebutnya itu komponen atau analit atau solut. Jadi Anda jangan ini ya, jangan apa campur ya pemikirannya ya apa ya asumsinya ya. Kalau saya menyebutkan sampel, saya biasanya jarang menyebut sampel, tapi komponen ya. Kalau saya sebut komponen itu berarti adalah sampel yang mau dipisahkan. Jadi komponen atau analit zat yang akan kita analisis itu yang namanya analit atau solut zat yang terlarut ya itu akan terdistribusi dengan tingkat distribusi yang berbeda-beda pada setiap zat sehingga akan terpisah satu sama lain. Nah, gitu ya. Tadi pigmennya kan ada 4 macam komponen. Nah, itu ternyata memiliki kemampuan terdistribusi yang berbeda-beda pada setiap zatnya, pada setiap pigmen A, B, C, D tadi sehingga akan terpisah satu sama lain. Nah, sudah ya. Itulah makanya kenapa kemudian dikembangkan metode analisis kromatografi instrumen. Ya dalam rangka mengatasi kekurangan yang ditemui ketika kromatografi konvensional. Paham ya? Baik, jadi itulah prinsip kromatografi. Ini. Jadi kembali lagi ke sini, nanti aja ini silabinya. Nah, ini. Artinya apa? Yang saya contohkan di sini untuk fase gerak itu bahwa ada gas dan cair, kemudian fase diam itu yang memang dia diam ya, itu ada padat dan cair, itu nanti kita pelajari dalam kromatografi instrumen. Karena ketika kromatografi instrumen, kolom yang digunakan itu fase diamnya bisa mengandung yang diam dan apa bisa mengandung dalam bentuk padat dan cair ataupun gas untuk fase gerak ya. Baik, ini contohnya. Proses distribusi yang berbeda dari solut terhadap dua fase. Oke. Proses distribusi yang berbeda dari solut terhadap dua fase. Oke, ini contohnya apa namanya? Ini ya, ini kolom buret ya. Ini kolom, kemudian ini diberi fase diam dulu. Oke, diberi fase diam dulu. Kemudian ditetesi analit ya, yang dimana terdiri dari beberapa komponen. Jadi analitnya itu terdiri dari beberapa komponen atau solut. Kenapa kok disebut solut? Ya sesuai dengan namanya solut, solvent, solution. Solut itu kan zat terlarut kan? Jadi analit itu sebetulnya ya zat terlarut. Terlarut kemana? Terlarut ke fase gerak dan fase diamnya. Makanya boleh disebut zat terlarut atau solut. Gitu ya. Nah ini ada solut atau analit yang terdiri dari beberapa komponen. Ketika diteteskan pertama, kemudian dialiri terus-menerus oleh ether, maka kemudian akan terpisah. Ketika sudah terpisah, ya karena ini eh, apa senyawanya berwarna, kita bisa pisahkan. Nah, tapi kalau senyawanya tidak berwarna, nah, ini kita tidak bisa pisahkan dengan konvensional. Maka harus ada yang namanya alat untuk mendeteksi atau disebutnya detektor. Makanya dalam kromatografi instrumen, pasti ada detektornya. Jadi dia akan mendeteksi apakah senyawa itu sudah keluar dari kolom. Senyawa apa? Ya analitnya tadi. Kita kan mau memisahkan kan? Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, ketika sudah keluar dari kolom kemudian ditangkap oleh detektor, dihasilkan sinyal. Dari sinyal itulah kita bisa mengidentifikasi ini senyawa apa, ini kadarnya berapa. Paham? Oleh karena itulah kromatografi itu bisa untuk tujuan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Apakah prinsipnya sama, Bu, untuk yang jenis fase diam? Taruh ya. Bentar. Bentar. Ya.
Apakah prinsipnya sama untuk yang ini? Sama ya, jadi sama. Ini sama ya. Jadi mau yang fase geraknya gas, cair, nanti prinsipnya sama. Jadi pasti ada distribusi, pasti ada dua fase yang tidak saling bercampur, ya. Nah, terus mungkin gini pertanyaan Anda. Halo? Ini kayaknya anak-anak kecilin dulu di Ajeng, Ajeng di mute dulu aja. Oke, sudah. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin gini pertanyaan Anda. Bu, contohnya apa sih fase gerak itu? Atau fase diam apa? Oke, kalau sweat, contohnya ya tadi. Contohnya adalah eh, yang berfungsi sebagai fase diam itu apa itu tadi sini? Kalsium karbonat ya dan ether. Terus apa lagi? Banyak ya. Nah, jadi sekarang apa saja, Bu? Senyawa apa yang bisa berfungsi sebagai fase gerak? Senyawa apa yang bisa berfungsi sebagai fase diam? Banyak sekali. Nanti sambil jalan Anda akan tahu. Pada prinsipnya apa? Semua senyawa yang tidak saling bercampur ketika dia bertemu, tidak saling melarutkan, itu bisa berfungsi sebagai fase diam dan bisa berfungsi sebagai fase gerak. Nah, wes gitu ya. Nah, terus saya harus pilih fase gerak apa? Saya harus pilih fase diam apa? Tentu saja harus apa? Mempelajari atau mengetahui dulu karakter dari analitnya, gitu loh. Jadi tentu saja ketika Anda sudah tahu sampelnya apa, Anda harus pastikan dulu sampel saya itu larut nggak dengan fase diamnya, larut nggak dengan fase gerak. Nah, gitu loh ya. Makanya dengan sendirinya kromatografi itu menjadi metode yang sangat berkembang karena banyak sekali. Banyak manfaatnya, ya. Kita tahu jenis senyawa kimia itu banyak sekali. Di mana berbeda satu atom karbon, satu rantai saja sudah sifatnya berbeda kan, kelarutannya berbeda. Nah, makanya mudah kita itu menyesuaikan. Kalau saya sampel saya itu mudah menguap, berarti saya harus pakai fase gerak apa ya? Nah, nanti tinggal menyesuaikan instrumennya yang mana. Gitu ya kira-kira ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak apa-apa, tanya saja. Saya yakin pertanyaan Anda itu akan mewakili yang lain. Ini kalau saya nggak ditanya, saya kira paham nih anak-anak nih. Ada yang mau ditanyakan? Coba saya panggil. Retno Nur Anjani. Ada? Retno Nur Anjani ada? Ada, Ibu. Baik. Sebutkan dua fase yang kita kenal di dalam kromatografi. Dua fase yang tidak saling bercampur apa? Fase apa namanya? Lupa. Yang saya sebut bolak-balik tadi. Dua fase yang tidak saling bercampur di dalam kromatografi apa? Harus hafal ya. Ini. Gerak dan diam. Fase gerak dan diam. Ya, jadi nyebutnya ada fasenya ya, jangan dua fase apa? Gerak dan diam. Jangan. Nanti seperti fisika nanti ya. Jadi fase gerak dan fase diam. Oke, betul ya. Jadi fase gerak dan fase diam ya. Nanti kalau di kelas saya sebutkan lambangnya FS, F-nya besar, S-nya kecil. FS itu bukan FS ya. FS itu fase solid dari kata stationary phase, fase diam, dan FM itu mobile phase ya, fase gerak. Oke. Sudah ya. Baik, jadi fase gerak itu bisa gas, bisa cair, fase diam itu padat dan cair. Baik. Nah, sekarang kali lagi ini masih konvensional ya. Nah, sudah ada dialiri fase diam, kemudian dibasahi dulu oleh fase gerak, terus fase analitnya diteteskan, kemudian dialiri terus-menerus oleh fase gerak. Bu, ini fase geraknya mempengaruhi kadarnya sampel enggak? Enggak mungkin, enggak akan mempengaruhi. Karena ini spesifik ya. Jadi fase gerak itu hanya fungsi fase gerak hanya menggerakkan agar analit itu jalan di dalam kolom dan bisa keluar dari kolom. Udah. Begitu keluar dari kolom, dia langsung akan ditangkap oleh kalau metode konvensional detektornya mata kita. Kita bisa nangkap, tampung. Oh, sudah terpisah. Ini bentar lagi aliri terus biar yang biru turun. Itu turun ujung. Tampung lagi terpisah. Nah, tapi kalau senyawanya tidak berwarna, kita butuh detektor. Makanya dalam kromatografi itu pasti ada kolom. Jadi kalau istilahnya jantung pemisahan di kromatografi ada di mana? Di kolom. Karena tempat pemisahnya ada di kolom.
Jadi interaksi reaksi yang terjadi, kalau reaksi itu kan saya tidak menggunakan istilah reaksi ya antara analit, fase diam dan fase gerak di dalam kolom, tapi lebih pada interaksi. Ya, kalau reaksi itu seolah akan menghasilkan produk, padahal memang nggak akan menghasilkan produk. Jadi ketika ada analit, ada fase diam, ada fase gerak, ketemu di dalam kolom itu nggak akan menghasilkan produk, gitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau tidak berwarna, senyawanya mudah menguap, maka kita butuh detektor. Detektornya apa? Detektornya ya alat lagi, instrumen. Nah, oke ya. Nah, sudah. Ini kalau nggak ada, oke, sebelum saya lanjut, saya jadi ingat. Anda mestinya sudah pernah mendapatkan materi kromatografi. Saya tanya, Anda pernah diajarkan kromatografi kertas? Pernah nggak? Di kimia pemisahan? Ada? Masih ingat nggak? Dulu diajarkan kimia apa? Kakak namanya, apa? Kromatografi kertas. Ingat nggak? Lupa ya? Atau kromatografi lapis tipis? Biasanya kalau Kalau praktik kalau teknik, hah? Apa yang diajarkan? waktu pemisahan hanya kromatografi kolom saja itu. Oh, Tapi kalau untuk praktek kita pernah praktikum menggunakan kromatografi lapis tipis. nah, baik. KLP. Nanti, oke, saya jelaskan biar Anda nyambung dengan apa yang sudah Anda pelajari. Saya tanya, ketika dijelaskan, ketika materinya kromatografi kolom, ya berarti apa? Jadi sama ya, itu pastinya ada fase diam itu. Ya, jadi yang namanya kromatografi mau kolom, oke. Jadi Anda sudah pernah dengar istilah kromatografi kolom ya. Jadi yang namanya kromatografi itu pasti menggunakan kolom. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, pasti menggunakan kolom. Sebentar. Nah, kadangkala, oke, sekarang kadangkala untuk kromatografi konvensional, jelas dia menggunakan kolom bening ya, semacam buret. Itu seringkali disebutnya kromatografi kolom. Karena kolomnya terlihat panjang gini. Tapi kalau kromatografi yang kolomnya nggak kelihatan dengan sistem instrumen, itu memang kromatografinya dari apa? Dari logam, dari plastik, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang sudah Anda dapatkan di kimia analitik sebelumnya yaitu kromatografi kolom itu sebetulnya adalah kromatografi konvensional yang menggunakan kolom-kolom buret. Ada lagi kromatografi lapis tipis ya? Betul nggak yang di praktikum? Iya, Ibu. Nah, betul. Nah, baik. Kromatografi lapis tipis itu sama juga ada dua fase yang tidak saling bercampur. Kromatografi kolom dulu yang tadi sebelum saya lanjut ke KLT, itu juga ada dua fase yang tidak saling bercampur. Apa fasenya? Nah, saya nggak tahu. Pasti ada yang ada di dalam kolom itu. Kalau tak ada, kalau nggak salah, kayaknya anu resin ya dulu ya. Resin ya, kayak butir-butiran bit gitu ya, bit ya. Manik ya, resin itu kromatografi kolom. Fase diamnya resin, nanti fase gerahnya apa? Fase gerahnya biasanya cairan. Karena kan konvensional. Termasuk kromatografi lapis tipis. Nah, yang sudah Anda pelajari dalam praktikum. Kromatografi lapis tipis, saya sebutnya KLT ya. Kromatografi lapis tipis. KLT. KLT itu contoh kromatografi konvensional. Jadi fix ya, firm, terkonfirmasi yang sudah Anda pelajari selama ini adalah kromatografi konvensional semua. Karena menggunakan kolom gelas. Kemudian dalam KLT itu juga termasuk konvensional. Kenapa? Ya karena kolomnya memang nggak ada. Ini saya harus sampaikan juga. Kromatografi itu tempat pemisahnya kalau tadi saya sebut di kolom, ya tadi saya sebutkan ya. Proses kromatografi adalah metode pemisahan di mana di situ ada dua fase yang tidak saling bercampur yaitu fase gerak dan fase gas. Interaksi fase gerak dan fase gas itu berlangsung di dalam kolom. Nah, sekarang begini mahasiswa sekalian, ini yang terlewat. Interaksi fase diam dan fase gerak itu bisa secara bisa ada di dalam kolom, bisa ada secara apa namanya planar. Sebentar, sebentar, saya agak lupa ini. Oke, boleh paham. Ya, jadi kromatografi itu ada kromatografi kolom, ada kromatografi planar. Jadi kalau kromatografi kolom itu fase diam dan fase geraknya itu berlangsung di dalam kolom, tapi kalau kromatografi planar, fase diam dan fase
geraknya berlangsung di plano itu lapisan ya. Makanya kromatografi lapis tipis itu kenapa disebut kromatografi Kak? Kenapa disebut kromatografi Bu? Kan nggak ada kolomnya betul. Ini yang harus saya terlewat ya. Yang namanya kromatografi itu interaksi fase diam dan fase gerak karena yang namanya kromatografi pasti ada Fs dan Fm ya. Itu bisa berlangsung di dalam kolom yang kemudian dikenal kromatografi kolom yang Anda pelajari kemarin dengan kolom alat gelas itu atau kromatografi planar yaitu yang fase diam dan fase geraknya ada di dalam planar. Planar itu lempengan, plat ya. Nah, sekarang fase diamnya apa ketika KLT? Fase diamnya adalah selulosa. Selulosa, kertas ya. Kertas itu ya yang ditabur bisa kertas bisa ditaburkan di plat silika, ditaburkan di apa? Kacanya. Anda masih ingat nggak dulu? Pakai kaca kan? Ya nggak? KLT pakai kaca nggak Yoga? Ada kacanya. Ah ya betul. Itu kaca sebetulnya dilapisi dengan silika. Jadi dibubuk, ditaburkan. Bukan berarti fase diamnya itu adalah kaca, enggak. Tapi di situ ada yang ditaburkan gitu ya. Nanti kemudian fase geraknya cair kan? Ingat nggak? Cair kan? Seperti Iya, ya cair ya itu seperti apa? Asam asetat kalau nggak salah ya baunya ya. Nah itu analitnya kemudian ditotolkan di ujung untuk dia keluar kan kayak warna gitu ya. Ada totolan itu ya. Itulah iya adalah ada. KLT. Betul. Nah, itu analitnya apa? Analitnya ya komponen yang akan dipisahkan kemudian ketika dilewatkan pada kolom planar, ketika dilewatkan pada fase diam yang dibentuk apa yang didistribusikan secara apa? Planar gitu ya, plan gitu. Nanti kemudian dialiri fase gerak. Nah, maka ada turun kan itu terpisah. Kemudian disemprot supaya kelihatan zat pemisahnya. Karenanya apa gitu kan. Nah, itu adalah prinsip kromatografi. Jadi sekali lagi yang namanya kromatografi itu ya ada kromatografi konvensional, ada kromatografi instrumen. Sudah ya. Kromatografi konvensional adalah yang alatnya, kolomnya atau interaksi fase diam dan fase geraknya itu terjadi di dalam alat gelas yang sederhana. Tapi kalau kromatografi instrumen berarti tempat pemisahannya fase diam dan fase gerak yang berinteraksi itu menggunakan sistem alat yang tidak konvensional, yang canggih, yang sudah ada sistem digitalnya gitu. Nah, tempat berlangsungnya interaksi fase diam dan fase gerak itu bisa ada di dalam kolom, bisa ada di dalam planar, yang kayak KLT. Tapi yang KLT atau yang di dalam planar itu tidak cukup berkembang, yang sekarang banyak digunakan yang kolom. Makanya kalau tadi saya bilang tempat pemisahan utama itu di mana? Di kolom, karena memang saat ini yang banyak digunakan adalah kolom. Nah, gitu ya. Kromatografi planar itu nyaris sudah tidak digunakan, kecuali untuk identifikasi zat-zat aktif tadi apa biasanya senyawa organik itu ya pakai nah itu untuk kualitatif itu untuk tahu ini senyawa apa sudah itu aja. Kalau dengan KLT kan kita nggak bisa menghitung kadar, harus dikerok itu kan susah, jelas-jelas nggak sudah nggak akurat ya gitu. Baik begitu mahasiswa sekalian, jadi sekali lagi saat ini kalau tadi saya bilang jantung pemisahan kromatografi ada di mana? Ada di kolom betul. Karena interaksi fase diam dan fase gerak sekarang sudah banyak dikembangkan di dalam kolom. Nah, yang Anda pelajari dulu kromatografi kolom itu memang itu apa pakai alat gelas ya. Baik ya, seperti itu. Nah, sekarang sampai ke sini. Pembagian kromatografi. Oke. Ini suara saya bisa didengar nggak? Ternyata hujan ya di sini. Bisa? Bisa, Bu. Menarik. Bu, Oke. Lanjut ya. Ini hujan ya di rumah saya. Saya lagi di rumah tadi. Mohon maaf tadi kenapa nggak ke kampus? Saya baru datang dari acara. Nyampe di rumah jam 10 tadi. Mepet banget setengah 10. Bersiap-siap untuk kuliah Zoom ini. Oke, sudah. Nah, sekarang pembagiannya. Baik, sekarang kita secara umum akan kita lihat kromatografi itu ini berdasarkan tekniknya ya. Berdasarkan tekniknya kromatografi itu. Nah, ini sudah ada kromatografi konvensional, ada kromatografi instrumen ya. Kromatografi konvensional contohnya apa? Kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom. Yang ini Anda sudah pelajari semua. Kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, fase diam dan fase geraknya
didistribusikan dalam bentuk planar, plat. Tapi kalau kolom, fase diam dan fase geraknya ada di dalam kolom, ya, yang namanya kolom ya kayak buret itu tadi. Nah, kalau kromatografi instrumen, nah, apa contohnya? Ini saya tahan dulu ya. Ini nggak saya jelaskan, ini banyak nanti akan kita pelajari khusus. Jadi secara umum kromatografi itu ada dua, kromatografi konvensional dan kromatografi instrumen. Nah, biasanya kalau kromatografi konvensional itu lebih untuk analisis kualitatif, untuk memisahkan, ya, bukan kuantitatif. Di sekedar memisahkan saja, setelah dipisahkan tahu ini senyawa apa. Ini sudah diajarkan di mata kuliah kimia pemisahan. Makanya saya kasih tanda kuning biar nyambung gitu loh. Saya itu belajar kromatografi itu udah di mana aja sih? Oh, ternyata Anda sudah belajar di sini. Nah, semester ini Anda belajar kromatografi instrumen. Nah, ini diajarkan di mata kuliah kromatografi analitik, ya. Pembagiannya, contoh dalam kromatografi instrumen itu banyak ya. Ini saya sebut saja dua dulu karena ini yang akan diajarkan. Ada gas kromatografi, ada kromatografi cair ya. Oke, nanti aja biar nggak bingung ya. Sudah ini dulu. Berdasarkan metodenya kromatografi itu dibagi nih. Nah, ini loh. Nah, sekarang seperti ini. Kromatografi itu ada planar, ada kolom. Dah ya. Planar dan kolom ada konvensional. Tapi kalau kolom pasti instrumen. Dah ya. Untuk kromatografi instrumen sudah kita fokus di sini sekarang. Ini sekarang kita ke kromatografi instrumen ya. Kromatografi instrumen itu ada cair, ada gas, ada superkritis. Dah. Kromatografi instrumen itu sudah kolom ya. Jadi yang sudah menggunakan kromatografi kolom dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Di mana dasar pembagiannya itu didasarkan pada jenis fase gerak. Oke, makanya Anda harus pahami dulu. Yang namanya kromatografi itu pasti melibatkan dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak. Ini. Ini kan? Pasti ada dua fase yang tidak saling bercampur, fase gerak dan fase diam. Nah, pembagiannya itu didasarkan jenis fase gerak. Di mana fase gerak itu kan ada gas, ada cair kan? Fase gerak itu kan ada gas, ada cair. Nah, makanya ini ada gas, ada cair, liquid, ada gas, ada cair. Tambah lagi satu, superkritis fluid. Superkritis fluid itu adalah keadaan yang antara gas dan cair. Jadi fisiknya itu liquid mengalir, fluida mengalir. Tapi sedikit ada perubahan tekanan, volume, suhu dia sudah berubah menjadi gas. Makanya superkritis. Nah, jadi sekali lagi untuk kromatografi instrumen, udah saya sebut kromatografi instrumen ya sekarang ya, saya udah nggak nyebut-nyebut konvensional, saya sudah nggak akan nyinggung planar. Kromatografi instrumen itu jelas kromatografi kolom yang dibagi berdasarkan jenis fase gerak yang ada. Fase geraknya apa memangnya? Fase gerak itu kalau nggak cair, gas, gitu kan? Dan superkritis. Nah, jadi ada tiga kalau gitu pembagian kromatografi instrumen. Cair, gas, dan superkritis. Ya, kalau saya sebut kromatografi cair, berarti fase geraknya apa? Oke? Liquid. Iya, betul, cair, gitu aja. Jadi kromatografi, kalau saya sebut kromatografi gas, berarti fase geraknya Gas. gas, betul. Jadi artinya, kalau saya menyebut atau Anda diinformasikan, ini kromatografi cair ya, nah berarti fase geraknya cair. Zat yang mengalir secara terus-menerus melewati kolom itu cairan. Kalau saya sebut kromatografi gas, maka zat yang mengalir terus-menerus adalah bentuknya gas. Loh, bukan nggak mungkin gas kan terbuka ya, makanya karena sudah instrumen nanti kolomnya nggak terbuka lagi dan kolomnya bentuknya terbuat dari logam. Ya, paham ya? Sudah ya? Nah, ini pembagiannya banyak lagi nih. Kromatografi kolom itu ada cair atau liquid, ada gas atau superkritis. Nah, sekarang kromatografi yang cair, yaitu yang fase geraknya cairan. Ya, fase geraknya cairan. Itu dibagi lagi menjadi 5. Nah, ini nggak usah saya jelaskan sekarang ini. Kebanyakan nanti. Ada saya sebutkan saja dulu. Nanti ini akan masuk mata kuliah ya yang dipelajari di semester ini ya. Ada partisi, ada bonded fase, absorpsi, ion exchange, dan size eksklusi. Kolom
kromatografi instrumen juga ada kromatografi gas. Kalau kromatografi gas, di mana fase geraknya gas, itu ada gas cair, gas padat fase, gas padat. Nah, sekarang pertanyaannya, coba sweat yang sudah dilakukan ini kategori kromatografi apa? Yang sudah dilakukan sweat itu kromatografi apa? Yang mana? Sweat itu fase geraknya apa tadi? Ether, Ether, betul. Berarti kromatografi? liquid. Betul, kromatografi cair, betul. Sweat itu adalah kromatografi cair. Nah, sekarang kromatografi cair yang apa? Kita lihat fase diamnya apa tadi? Karbonat kan? Iya. Kalsium karbonat. Bubuk ya, padatan ya. Nah, itu nanti kalau sudah kita diskusikan minggu depan saja, sampai berjalan waktu, itu kategori adsorpsi. Jadi kromatografi cair padat atau kromatografi adsorpsi. Ya. Apa itu kromatografi cair partisi, kromatografi cair pondot fase, dan seterusnya saya jelaskan minggu depan. Yang penting sekarang Anda paham dulu apa itu kromatografi dan pembagiannya berdasarkan apa. Untuk bagian pembahasan yang kedua ini sudah berbeda lagi ya. Kalau yang pembagian untuk partisi, pondot fase, adsorpsi, dan seterusnya itu didasarkan pada jenis apa? Ini jenis interaksi, tapi saya bahas minggu depan aja. Gitu ya. Gas juga demikian, dibagi lagi. Ada liquid, bulat fase, solid, itu berdasarkan apa pembagiannya? Saya jelaskan minggu depan. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah silabi SAP yang akan saya ajarkan di semester ini. Pertama adalah teori pengantar teori kromatografi. Hari ini apa ini? Nah, hari ini berarti ya. Ini pengantar teori kromatografi hari ini. Kemudian minggu depan insya Allah ya, kita masuk ke pengenalan metode analisis kromatografi. Terus kromatografi gas. Nah, gas berarti fase geraknya gas ya. Kemudian bagaimana melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan kromatografi instrumen. Baru kelima kromatografi cair, baru keenam kromatografi ion. Loh, Bu, kalau kromatografi ion masuknya apa? Bukan berarti fase geraknya ion, enggak. Kromatografi ion itu masuknya adalah kromatografi cair yang di sini. Nih, kromatografi cair, ion exchange. Nah, di sini. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini akan kita pelajari semester ini ada 6 bab. Biasanya itu lamasnya di mana? Lamanya itu di sini. 2 dan 4 ini lama. Ya, oke lah, nanti kita ngalir aja berapa kali pertemuan untuk kita selesaikan dalam setiap bab-babnya ini ya. Saya kira itu ada pertanyaan mahasiswa sekalian? Nih, kalau nggak ada, ini saya akhiri kelasnya. Udah paham belum nih? Tanya aja. Nanti kayaknya nggak ngerti dari teman-teman yang lain nih. Oke, nggak ada yang Udah bertanya. cukup, Bu. Baik, minggu depan nanti saya akan